Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Eh, ini yang terakhir ya. Jadi materi terakhir untuk mata kuliah database adalah tentang query relasi database yang menjalankan fungsi agregasi. Fungsi agregasi itu seperti penambahan ya, penambahan, average ya, count itu menghitung jumlah ya, bukan menjumlahkan tapi menghitung ada berapa baris misalnya. Terus terus ada kombinasi ya, misalnya ada pembagian, pengurangan. Ini pembagian ya, pengalian, pembagian kalau kita mencari IPK gitu kan ya. Kan nilai dikalikan SKS ya. Jumlah nilai dikalikan SKS dibagi jumlah SKS ya. Jadi didapatkan IPK ya. Coba untuk meningkat waktu kita coba praktek satu ya. Misalnya ini kita pengen tahu jumlah SKS yang kemarin kita nyoba di sini ya, di tabel sini. Nah, kita lihat di sini jumlah SKS-nya itu kalau dihitung secara manual itu ada 6, 8, 10, 12 ya. Kita coba ya. Kalau di sini select sum SKS. Select sum SKS. Select sum SKS from mata kuliah. Sorry kurang fokus ya. 6 NK. Ini kecil ya. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah 12 SKS. Jadi sudah betul. Terus average, rata-rata SKS, like average ya. Jadi tinggal di edit aja average atau rata-rata. Rata-ratanya itu 2,4 SKS ya. Jadi rata-rata jumlah SKS-nya itu 2,4. Select count from mencari banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah MK01. Jadi mahasiswa kan integer ya, nggak bisa dibagi ya, nggak bisa dirata-rata ya. Jadi cuma dihitung jumlahnya ada berapa. Jadi berapa yang ambil mata kuliah MK01. Atau kita lihat di sini ada MK01 yang ambil itu, di sini ya. 1, 2, 3. Jadi cuma ada 3 mahasiswa ya. Ya, select apa tadi? Select count. Nah, coba ya. Pakai count tentang from ambil MK where kode MK sama dengan MK nomor 1. Nah, ketemu ya. Jadi ketemunya adalah 3. Kita juga bisa memberi nama gitu ya. Jumlah mahasiswa. Jadi biar yang muncul itu kolomnya itu jumlah mahasiswa. Kita coba jalankan. Nah ya, di sini namanya jadi jumlah mahasiswa. S ini cuma untuk memberi nama kolom aja. Oke lanjut. Mencari rata-rata nilai mahasiswa yang mengambil mata kuliah MK01 ya. Jadi kita pengen tahu rata-rata mata kuliah MK01 itu dapat nilai berapa gitu ya. Nah ini kan pakai average. Jadi rumusnya itu average dari nilai ya. Kalau nggak pakai average ya kita bisa menggunakan total nilai dibagi jumlah mahasiswa ya. Tapi itu akan lebih panjang. Kita bisa langsung
menggunakan average, jadi bisa langsung ketemu. Terus jangan lupa dikasih syarat mata kuliah yang mana gitu ya, yang ingin kita tahu. Oke, jadi select average, kolom yang mana nilai ya. From, ambil MK, where nilai, where MK nya apa gitu ya, kode MK sama dengan MK 001. Nah ini ketemunya 3,333. Apakah betul? Kita bisa lihat sini nilainya itu 3, terus ada 4, terus ada 3 gitu ya. Kalau di Excel bisa mudah aja sebenarnya, tapi kalau di database kan otomatis ya, nggak boleh ada campur tangan orang untuk menghitung, itu ya harus pakai query yang sudah dibuat nih. Jadi misalnya ini tadi nilai 3, 4, 3. Kita lihat di sini, kita blok. Nah, rata-ratanya itu betul ya, 3,333 ini. 3,333. Oke, jadi udah betul. Lanjut lagi. Mencari IP mahasiswa bername K1001. IP atau IPK gitu ya. Harusnya IPK ya. Nah, jadi kalau misalnya IPK itu IP ya bisa sih ya. IP indeks ya sama aja ya, IP sama IPK ya. Nilai rata-rata dari mahasiswa ya, di apa namanya, dibandingkan dengan jumlah SKS-nya ya. Nah ini rumusnya itu yang jelas nilai kali mata kuliahnya kali jumlah SKS-nya dibagi jumlah SKS-nya ya. Jadi ini selain melakukan agregasi juga melakukan proses query multi tabel gitu ya. Coba kita praktekkan ya. Jadi untuk tahu IPK dari siswa itu kan kita butuh ini, coba kita lihat lagi, name K101. Ambil MK nilai, MK SKS. Oh ya betul. Karena di sini nggak ada SKS ya. Di sini nggak ada SKS, jadi untuk bisa mendapatkan SKS kita harus melakukan proses query multi tabel yang mana SKS itu ada di sini gitu ya. Nah, coba kita klik database-nya karena kita melibatkan banyak tabel ya. Select sum, kalau rumusnya itu jumlah MK dikalikan SKS dikalikan ambil MK nilai gitu ya, nilai dibagi dengan sum dari MK titik SKS from MK, terus ambil MK where, yang pertama syarat orangnya ya, kita pengen anak yang ininya K1001 gitu ya, yang NIM-nya ya, NIM itu di sini harus betul ya, NIM itu NIM aja ya, di mahasiswa. Oh ini ambil MK deh, ambil MK
NIM sama dengan ini ya, SK101. Terus syarat yang lain, syarat menggabungkan ya. Syarat menggabungkan seperti biasa ya. Antara tiap tabel relasinya ini hubungannya di mana gitu ya. Di sini kita ada MK sama ambil MK, maka relasinya ada di kode MK ya. Ambil MK, kode MK sama dengan MK, kode MK. Oke, coba kita ya ini kita lihat ketemunya 2,8571. Coba kalau kita pakai Excel, kita lihat di sini mahasiswa ambil MK itu nilainya 324. 324. Mata kuliahnya MK01, MK02, MK04. Kuliahnya MK01, SKS-nya 2 ya. 2, MK02 SKS-nya 3, MK04 SKS-nya 2. Nah, ini dikalikan ya. Terus dikalikan semuanya, terus dijumlahkan ya. Jumlahkan sama ini dijumlahkan. Nah, rumusnya adalah ini dibagi ini gitu ya. Dengan ini dibagi 2, ketemunya 2,8571. Oke, jadi sudah betul ya. Sudah betul jawabannya. Oke, lanjut lagi. Ini ambil MK, name, having IP. Nah, ini kita mencoba menggunakan having ya. Having ini untuk mengambil yang mata kuliah IPK-nya kurang dari 2 gitu ya. Jadi diambil semua SIP, ketemu IP-nya from ambil MK. Ini adalah rumus mencari IP ya, IP. Tapi di sini kok from-nya itu kok cuma 1 ya. Ini bukan titik ya, ini harusnya koma ini. Koma sini ambil MK. Nah, terus oke. Grup by ambil MK name. Jadi yang diambil itu yang ditampilkan itu NIM-nya terus pokoknya yang IPK-nya kurang dari 2. Kita intinya ini ya, mencari mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2. Coba kita buktikan ya. Kita lihat di tabel ambil MK ini. Mahasiswa ini kita pengen sebetulnya menghitung secara manual gitu ya. Coba kita lihat menggunakan Excel ini. Ini yang satu IPK-nya sudah jelas gini ketemunya ya. Ini K1001. Nah, untuk yang K1002 ini jadi lihat ada 4 sama 1 nilainya. Nilainya 4, 1.
Nah, padahal SKS-nya MK01 itu 2, MK02 itu 3. Kalau dikalikan dengan ini ya. Nah, terus ini SKS ya, biar kita jelaskan sekalian ya. Ini nilai, ini SKS, nilai SKS. Ini untuk ini NIM-nya untuk yang ini NIM-nya K1002. Ini kita lakukan ini untuk membuktikan apakah hitungannya betul gitu ya. Nah, sekarang IPK-nya itu kita tambahkan, ini tambahkan juga ya. Ini sama dengan ini bagi ini. Ini dibagi ini 2,2. Nah, sekarang yang K1003. Nilainya itu 324. Cuma SKS-nya kalau MK001 itu 2, MK002 itu kita lihat MK002 itu 3, MK003 ya. MK003 sama MK004 itu 3 sama 2. Oke, ini totalnya kita hasil perintah yang di sini. Nah, seperti ini ini. Oke ya, terus ini tambahkan juga IPK-nya sama dengan ini dibagi ini ya, 2,85. Ini 2,85. Ini harusnya ya, kalau kita menjalankan perintah yang ini, IPK lebih kecil dari 2, maka hasilnya kosong ya. Harusnya coba ini harusnya kita pilih IPK lebih kecil dari 2,5 ya, 2,5. Biar ada hasilnya gitu ya. Oke, kita jalankan ya. Kita query. Ini sudah mulai bulat ya, teman-teman ya. Select sum MK SKS kali ambil MK titik nilai nilai dibagi sum MK titik SKS as IPK ya. Nggak pakai pakai ini. Nah ini syaratnya grouping ya. Oke, having IPK kurang dari where ini syarat untuk penggabungan ya, MK titik kode MK sama dengan MK ambil MK titik kode MK, terus having group by ambil MK titik name, nah having IP. Ini IP ini adalah yang kita baru di sini, makanya ini jadi IPK ya. Having IPK kurang dari 2,5. Oke, wah salah.
tabel MK. Oh ya, sorry ya, harusnya ini from ya. Harusnya dulu from MK, koma, ambil MK. Oke. Nah, ini ya ketemu satu anak yang IPK-nya 2,2 gitu ya. Oke. Coba sekarang kita pengen tahu yang IPK-nya di bawah 2, ini sama persis ya ini ya. Ini sama persis. Ini sudah kita di bawah 3 gitu ya. Kalau di bawah 3 lah semua harusnya ya. 3. Nah, betul ya. Semua dan IPK-nya betul 2,8571, 2,8571 dan 2,2. Oke, itu untuk yang ini ya, ini sudah. Ini terus selanjutnya adalah menampilkan kode MK, nama dosen dari mata kuliah yang rata-ratanya lebih dari 3. Jadi ini mungkin mata kuliah yang nilainya ya, nilainya lebih, nilai rata-ratanya lebih besar dari 3. Nah, di sini kita bisa lihat yang ingin ditampilkan itu kode MK, nama dosen, terus nilai yang dihasilkan oleh dosen tersebut ya, pada intinya itu ya. Di sini nggak ada masalah, supaya kita kopas saja biar cepat nih. Sini. Nah, hasilnya kosong ya. Coba kita lihat. MK, ini groupingnya kok ambil MK name ya. Jadi kita kan pengen lihat pada intinya itu pada dosennya ya. Jadi ini dosen ini menghasilkan nilai ke mahasiswa itu rata-rata berapa gitu ya. Harusnya ini dikelompokkan berdasarkan dosen ini. Coba kita ubah ya, dosen dot untuk dosen. Mister bagus sih. Sebelumnya mau kita tunjukkan dulu ini sebetulnya biar punya gambaran yang mudah dipahami. Karena itu kalau praktek langsung tanpa melihat isi tabelnya juga sulit membayangkan ya. Jadi kita punya ini yang sebenarnya mau dicari ya di query yang tadi. Kita pengen tahu setiap MK ini yang diampu oleh dosen ini itu nilai rata-ratanya berapa gitu ya. Coba kita kembali yang tadi. Kita hilangin dulu yang ini ya. Kita pengen tampilkan semuanya. Nah, dosen, MK, kode MK. Grup baik kode dosen. Kita pengen tahu rata-ratanya. Harusnya di sini ada ininya ya. Kasih average, ambil MK, nilai. As rata nilai. Oke, coba kita lihat. Yang kita inginkan adalah ini ya. Harusnya
berdasarkan MK ya, harusnya berdasarkan MK. Itu bukan dosen. Ambil MK langsung kode MK ya. Ini yang diambil MK, kode MK. Ini dosen ada, ambil MK ada, MK. Oke, sudah cukup. Nah ini ya, jadi tadi ada revisi, harusnya seperti ini. Nah, yang pengen diketahui adalah nilai yang lebih dari 3. Kalau dilihat di sini yang diinginkan adalah nilai rata-ratanya lebih dari 3. Yaitu tadi having ya. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah having itu untuk melakukan where. Where untuk hasil agregat. Jadi kalau where yang ini kan where bukan untuk hasil agregat ya. Where untuk kolom yang sudah ada. Tapi kalau where untuk hasil agregat atau syarat untuk hasil agregat bisa menggunakan having ya. Having rata nilai. Kita kan sudah kasih nama di sini ya. Kita pakai di sini. Lebih dari 3. Nah ini ya. Jadi ketemu jawabannya. Harusnya ini sama ini ya. Nah, kita lihat di sini udah betul ya 3,3 sama 4. Mister Canda dan Mister Bagus. Untuk MK 01 sama MK 04 ya. Ya gitu ya. Jadi kemungkinan yang di modul itu juga ada yang kurang tepat ya. Sambil kita revisi. Ini yang tepat nih. Oke, sekarang kita pengen tampilkan kode MK nama MK. Jadi kita harus ngambil sari apa yang sebetulnya pengen diketahui. Kalau dari sini artinya kita pengen setiap MK ini jumlah mahasiswanya berapa, terus yang kurang dari 2. Jadi kita coba cari dulu jumlah mahasiswa untuk masing-masing MK ya. Jadi dari sini dulu ya. Jumlah mahasiswa untuk masing-masing MK. Lah kalau dilihat di sini MK MK 01 ini ya. Ini MK 001 jumlah mahasiswanya 1 2 3. MK 02 1 2. MK 03 1 1 ya. MK 04 2 gitu ya. Itu harusnya seperti itu ya. Kalau kita taruh di sini, coba kita urutkan di sini. Kode MK. Jumlah mahasiswa. Kita tadi udah hitung ya, MK 1, 2, 3. Harusnya 3 ya. MK 02 itu 2. MK 03 1. MK 04 ada 2 mahasiswa. Kita lihat totalnya ya. 8.
apakah betul jumlah siswa yang ambil untuk jumlahnya itu 8. Ya betul ya, 8 ya. Ini bisa kelihatan juga ini pakai kon ya. Jadi kita pasti menggunakan kon untuk menghitung jumlah ya. Oke, kita paste di sini. Dari modulnya kita coba langsung. Kalau ada yang perlu direvisi, baru kita revisi. Nah ini ya, ini sebenarnya sudah betul. Kita bandingkan dengan Excel-nya. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. Betul ya. Ini diurutkan, dikelompokkan berdasarkan kode MK. Karena kita pengen berapa jumlah mahasiswa masing-masing MK. Maka acuannya adalah kode MK ya. Jadi grouping itu mengelompokkan secara unik untuk masing-masing kolom gitu ya. Kalau MK01 ada 2, maka yang ditulis di sini cuma MK01. MK02 ada 2, tulis cuma 2. MK0 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang lain sisanya akan dihilangkan. Gitu ya. Jadi Mas dan Mbak harus ingat untuk grouping yang mana gitu ya. Ya tergantung biasanya yang kolom paling kiri itu yang jadi pivot ya. Oh, yang jadi unik itu yang mana gitu ya. Kalau saya yang jadi unik itu dosen sini, maka harusnya ini group by dosen. Kalau misalnya saya pengen tahu jumlah mahasiswa yang dimampu oleh dosen gitu kan. Berarti yang sebelah yang harus unik kan dosen ya. Dosen 1 berapa mahasiswa, dosen 2 berapa mahasiswa, dosen 3 berapa mahasiswa, kayak gitu kan ya. Jadi otomatis kalau yang ini kan nggak ada perulangan ya. Kebetulan MK01 ini dosen 3, kebetulan MK02 ini juga dosen 3 ya. Jadi ini ada perulangan karena yang kita fokuskan itu untuk masing-masing MK berapa jumlah mahasiswa yang ikut. Nah, ini ditambahin dengan having. Having itu untuk memfilter ya. Where, jadi hampir sama kayak where, cuma ini untuk memfilter atau mensortir hasil agregasi ya. Where, kalau di sini as jumlah ya sudah langsung jumlah ya. Jumlah lebih besar dari misalnya 2 gitu ya. Lebih besar dari 2 maka cuma 1 aja hasilnya gitu ya. Ya itu kan. Kalau lebih kecil lah dari 3 gitu ya. Itu maka semua kecuali yang 3. Oke. Ini udah betul ya untuk yang ini. Nah ini konnya ya. Konnya itu kon kok bintang gitu ya. Kalau kita ubah yang secara spesifik juga bisa ya. Jadi biar kita nggak bingung kon apa. Kon ambil MK apa yang mau dihitung. Jumlah mahasiswa itu pakai name ya. Jadi kayak gini juga bisa ya. Hasilnya akan sama dan nggak bingung ya. Kalau cuma bintang aja nanti kita bingung kalau kita membaca kode orang gitu ya. Jadi kalau di sini kan, oh saya mau menghitung jumlah mahasiswa gitu ya. Ini kalau bintang aja oke, bisa hasilnya sama, tapi nanti untuk dibaca orang lain, ya, kemungkinan oleh programmer lain itu akan bingung apa sebetulnya yang mau dicari. Jadi baiknya kalau saya pribadi ini diubah ke apa yang mau dihitung gitu ya. Ini jangan bintang tapi misalnya tadi adalah ambil langkah name. Oke ya. Sekarang kita pengen yang selanjutnya ya, ini udah jelas. Tampilkan name nama mahasiswa, IP diurutkan dari IP yang tertinggi. Diurutkan ini jelas pakai descending, tapi ini hasil dari penghitungan ya.
Jadi hasil dari penghitungan otomatis yang di descending itu apa gitu ya. Bukan nama atau apa yang sudah ada kolomnya, tapi dari apa yang belum ada kolomnya yang kita buat nih. Coba kita buat defaultnya dulu tanpa descending, tanpa limitation. Limit itu untuk membatasi jumlah ya, jumlah yang dihasilkan ya. Berapa halaman, berapa baris yang mau kita tampilkan ya. Yaitu dipakai untuk yang di web ya, misalnya di web itu butuh cuma bisa menampilkan 5 baris, maka ini di limit ya. Jadi untuk sementara kita nggak pakai itu karena kita belum, datanya cuma dikit banget ya. Oke, sekarang kalau seperti ini aja hasilnya adalah error karena mahasiswa di sini kalau saya namanya mahasiswa ya. Saya sesuaikan ya. Ini juga sama, grup by itu ditentukan dari apa? Kita pengen melihat IPK mahasiswa gitu ya, untuk masing-masing mahasiswa. Ya otomatis yang diurutkan adalah mahasiswa ya. Grupnya itu berarti mahasiswa. Kita lihat di sini ya. Ini kan sudah saya pakai Excel ya. Seperti ini ya. Jadi ingin diurutkan per mahasiswa. Mahasiswanya ada 3, terus IPK-nya berapa. Nah, ini belum diurutkan ya. Coba nanti kita masih error yang mana ini? Nama mahasiswa ini enggak ada. Kalau nama aja. Ya, gitu ya. Ini belum diurutkan. Sudah betul sesuai mahasiswanya kelas 01, 02, 03. Supaya sekarang kita urutkan ya. Descending by apanya? Oh, IP-nya. Order descending. Perintahnya gimana? Order by descending. Kalau order by descending aja apa bisa? Kita lihat. Oh, nggak bisa. Berarti memang kurang ya di order IP harusnya. Kok error ya? Ini. Nah, itu. Ini diurutkan berdasarkan nilainya ya. Kalau ascending berarti yang ini yang paling atas ya. Ini IP. Oke. Itu ya, ini jawaban yang betul sebenarnya. Jadi ada yang keliru di modul. Ini harusnya IP descending. Kalau limit, nah kita coba ya. Limit 02 ini menampilkan 2 kolom aja. Jadi yang sisanya nggak ditampilkan ya. Nah, ini kalau dipakai untuk yang ribuan baris misalnya ya. Kalau kita tampilkan sekaligus kan scrollnya panjang sekali ya.
Jadi kita biasanya dibuat limitnya. Oke, lanjut lagi. Select max ini untuk mendapatkan yang paling besar SKS-nya. Yang pasti yang 3 SKS, karena ada 2 ya. Coba kita grouping ya. Kalau grup nanti kelihatan nggak ini? Group by angka udah nggak bisa ya. Nah, kalau ini cuma satu hasilnya ya. Ini kok ada ini. Oh, bisa ya. Grup cuma ditampilkan aja. Ya, itu malah jadi bingung ya. Untuk apa di grouping kalau hasilnya cuma satu? Kalau max itu kan satu ya. Kalau min berarti yang paling kecil ya. Min 2 harusnya ya, betul ya. Oke, itu cukup mudah. Lanjut lagi. Ini group by clause. Jadi ya ini tadi kita sudah nyoba beberapa ya. Jadi yang ini sebetulnya untuk lebih dalam lagi ya. Misalnya ini menimbulkan kode nama MK jumlah mahasiswa. Jadi kita ingin tahu berapa jumlah mahasiswa untuk setiap MK. Banyak tadi udah ya. Nah, jumlah mahasiswanya kurang dari 2. Ini malah lebih kompleks ya. Ini tadi ya ini sama persis ya. Cuma lebih, nah ini kan juga kita nggak pakai ya, ini ada X jumlah ya. Ya ini lebih kompleks ini. Jadi kita langsung aja ya. Coba kita bikin sendiri. Select MK, kode MK, nama MK, terus font ya pasti ya. Font MK. Tadi apa pertanyaannya? Jumlah mahasiswa, berarti ambil MK, top name as jumlah mahasiswa from MK, ambil MK, where MK, kode MK, ambil MK, kode MK juga. Group by, nah ini group by ini yang penting sekali karena kita ingin tahu dari sudut pandang MK, maka sini MK kode MK. Sudah. Ini ya. Maksudnya 3, 2, 1, 2. Apakah betul seperti itu? Kita lihat nih. Nah ini ya, 3 cuma mahasiswanya. MK01 3, MK02 2. Ya ini tadi ya sama ya. Udah ya. Kita coba. Oke, lanjut lagi. Ini juga apa namanya? Kalau saya pribadi ini untuk ganti yang kelihatan ya. Yang kelihatan itu artinya kita bisa tahu apa yang dihitung ya. Yang dihitung itu mahasiswa, ambil MK, terus name. Nah, ini artinya jumlah mahasiswa.
Sekarang kita pengen misalnya angka rata-rata nilai. Ini tadi sudah tuh ya. Yang paling yang harus diingat-ingat nilai rata-rata untuk setiap MK ya. Oke, sekarang berarti ini pasti harus pakai grouping ya. Select sudut pandangnya MK. Ini select namanya kode MK dulu, nama MK, terus nilai rata-rata itu average ya. Average dari apa? Nilai itu ada di mana? Diambil MK nilai. As rata nilai. Kalau kita pengen pakai spasi maka pakailah tanda petik ya, biar dia nggak error. Terus from MK, ambil MK, terus where MK, kode MK sama dengan ambil MK ke kode MK, where lagi order by kita pengen diurutkan misalkan kode MK. Nah, mana ini kok nggak ada kita nilainya. Ambil MK, kode MK, order by. Coba kita lihat lagi. Ini rata-rata nilai itu sebetulnya IP ya, IPK ya. Kalau kita lihat di modulnya yang dimaksud apa? Ini udah benar ya. Average yang ini udah sama. Average. Tapi kenapa tidak muncul yang lain? Pokok order, aduh, grup ya harusnya ya. Grup. Nah, ini ya, baru muncul. Nah, ini udah cukup jelas. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Menampilkan kode dosen. Ini ada yang sudah saya revisi ya. Jadi ini menampilkan kode dosen total SKS ya. Jadi kita pengen tahu setiap dosen itu mengampu berapa SKS. Yang pertama itu. Terus yang kedua yang mengampu pada semester 2. Kita cari dulu yang ini ya. Dosen, nama dosen, total SKS. Ini yang jadi acuan adalah kode dosen yang jadi pivotnya. Maka kita pasti groupingnya berdasarkan kode dosen ya. Select kode dosen, kode dosen, nama dosen, jumlah ya, sum. Ini nilai jumlahnya itu SKS berarti diambil dari mata kuliah ya. Mata kuliah itu ada SKS. From dosen. Nah, ini kasih nama ya. S jumlah.
SKS MK. Oke, terus where kita save dosen grup. Nah ini grup, nah dosen. Oke, ini belum kita kasih filter tambahan, kita pengen tampilkan semua jumlah SKS ini ya. 552. Coba kita lihat yang semester. Kita lihat hasilnya kalau kita lihat di tabelnya langsung ya. Di mata kuliah itu, nah ini sudah saya tandai. Jadi yang semester 2 itu ada 3 mata kuliah ini ya, yang saya tandai kuning. Kita pengen tahu dosen untuk semester 2 ini ngampu berapa SKS untuk masing-masing dosen. Dosen DS002 semester 2 cuma ada 1, berarti ini cuma 3 SKS. DS003 semester 2 ngambil 3 SKS. DS004 2 SKS. Jadi harusnya ini ya, yang kuning ini ya hasilnya. Masing-masing 2, 3, 3, 2 dan 3 dan 3 SKS. Ini sudah ketemu, ini untuk semua semester ya. Ini tambahin berarti M SKS SKS sih MK titik SK semester sama dengan 2. Ya betul ya, D02 itu 3. Ini filter seperti ini diperlukan untuk apa ya? Untuk lihat beban dosen misalnya ya. Semester 2 ini masing-masing dosen ngampu berapa SKS, mana yang kelebihan misalnya ya, yang lebih dari 16 misalnya, itu bisa difilter seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah ini kalau yang ini nggak tahu ini kelirunya di mana ini. Dosen. Jadi kita pakai yang ini. Hasilnya kok 3 sama 6 ya. Yang ada di semester 2. Ini 6 juga udah keliru ya. Kita kasih nama kita SKS 3. Ini kenapa kok ambil MK ya? Kan pengen tahu SKS aja ya, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu kan. Nah ini udah betul ya. Berarti kita memfilter diambil MK ya. Jadi ambil MK itu untuk menghitung nilai kan ya. Kalau kita lihat di tabel sini, ambil MK. Ambil MK itu ini. Yang kita bisa dapatkan itu nilai. Kalau ini di filter juga nanti akan ada perulangan-perulangan ya. Jadi kan ini kan satu kelas ya, MK01 ini kan anggap aja satu kelas ya, nggak bisa dihitung ini jadi 2 SKS, 2 SKS, 2 SKS nya nggak bisa seperti itu ya. Kalau kayak gitu memang betul jadi apa ini
misalnya MK 001 2 ya, 2 SK ini ditambahin 2 tambah 2 tambah 2 di sini 6 SKS. Kan jumlah SKS bukan tergantung jumlah siswa ya, tapi jumlah kelas. Ya itu keliru di situ ya. Oke, ini salah ya. Loh, ini semua kena. Ini juga keliru ya. Oke, lanjut. Menampilkan name, maksudnya IP, IP seluruh mahasiswa ini sudah ya, kita sudah mencoba ya. IP seluruh mahasiswa. Kalau IP itu bukan rata-rata ya, tapi tergantung dari jumlah SKS ya. Kalau IPK kan misalnya ada 6 SKS nilainya A, yang artinya A itu adalah 4 ya. Terus ada mata kuliah praktikum SKS-nya 1, dapat B gitu ya. Itu kan rata-ratanya bukan 4 ditambah 3 dibagi 2 gitu ya. Tapi 4 dikali 6 SKS ditambah B itu 3 ya. 3 dikali 1 terus dibagi 6 ditambah 1 gitu ya. Jadi IPK itu bukan rata-rata ya. Ini harus hati-hati ya. IP itu bukan rata-rata, tapi ada rumusnya ya. Karena setiap mata kuliah itu punya bobot SKS sendiri-sendiri ya. Oke, memang agak sedikit berbeda dengan mana tadi? Ini IP ya, betul nih. Apakah betul hasilnya seperti ini ya, kita coba ya. Kita pengen tahu IP untuk masing-masing siswa. Nama yang pasti kita pengen tahu. Nah, ini berdasarkan siswanya ya. Kita pengen tahu nilai setiap siswa. Maka ini yang jadi defaultnya nanti. Siswa itu ada di mahasiswa kode name ya, mahasiswa nama, terus sum jumlah nilai kali nilai itu ada di ambil MK dikalikan nilai dikalikan dengan MK SKS-nya itu dibagi dengan jumlah dari SKS-nya ya. MK IP SKS IP from mahasiswa ambil MK where mahasiswa ini sama dengan ambil MK name n pakai n ya ini grup mungkin grup baik kita pengen lihatnya mahasiswa maka mahasiswa admin. Nah ada yang kurang usia ambil MK doesn't exist mahasiswa komen
MK SKS nggak dikenal. MK SKS include list. Ini harusnya mahal ya. MK nilai kali MKS. Tidak dikenal ya. MK tidak SKS. Yang mana bos? MK titik. Ini dari skip ya. Masih nggak mau. Sum ambil MK nilai kali MK SKS. Astagfirullah, ini harusnya ada juga MK ya. Ini berarti sini N juga MK titik kode MK sama dengan ambil MK titik kode MK. Oke, nah ini udah ketemu ya. Name, nama, IP-nya masing-masing ya. Oke, ini sudah oke. Lalu hasilnya nomor. Nah sekarang kode dosen, nama dosen, total SKS yang diampu. Langsung aja ya. Select dosen ya. Ini berarti dosen ya. Ya dosen, nama dosen dan SKS yang diampu. Dosen, kode dosen, nama dosen, total SKS ya. Sum SKS itu ada di MK SKS where from dosen MK lagi. Where-nya itu gabungannya dosen, kode dosen dengan MK kode dosen dan dosen MK kode dosen. Udah ya, nggak perlu ada ini. Jumlah SKS jumlah SKS Mr. Chandra 12. Grouping ya, groupingnya belum, grouping by kode dosen. Grouping by kode dosen. Oke ya, SKS-nya ini bagus 5/5. Jadi ada 2. Lanjut ini yang terakhir ya ini. Nah ini ya, kita tambahin lagi, pengen yang jumlah SKS-nya lebih kecil dari 4. Tadi belum selesai, ini tambahin lagi syaratnya. Yang lebih kecil dari 4, otomatis hasilnya adalah
Mr. Dodi ya. Coba kita tambahin. Tuh, mantap sekali saya. Kita pengen tahu yang lebih kecil, having sama having. Ini harusnya jumlah. Kita pakai ini aja kan sudah dihitung ya. Lebih kecil dari 4. Otomatis nanti yang kepilih cuma satu harusnya ya, yaitu Mr. Dodi. Oh enggak ya, jumlah SKS kurang dari 4. Having jumlah SKS kecil dari 4. Atau mungkin kita hitung. Sama ya, kurang dari 4. Kalau yang tadi kok nggak mau ya, coba kita sini ditulis sendiri aja, jangan 2 kata ya. Maaf, sempat terjeda ngantuk sekali saya. Sudah ya, ini kayaknya total apa tadi? SKS. Oh tadi ini ya, sekarang jumlah mahasiswanya kurang dari 3. Jumlah mahasiswanya kurang dari 3. Kita lihatnya mata kuliah ya, dari sudut pandang mata kuliah. UDMK, udah dosen, namanya saja. Terus jumlah mahasiswa. Mahasiswa itu bisa dilihat di ambil name. From UDMK. MK ambil K. Where UDMK ambil MK. Terus hubungan yang lain lagi ya, ini kok double MK-nya ini sudah. Jumlah mahasiswa. Ya, ada yang kurang. Iya, itu tadi namanya MK. Jadi kelewat tadi. Kita pengen tahu jumlah mahasiswa untuk masing-masing MK. Ini belum di grup ya. Coba, grup. MK, kode MK.
Ya, ini loh, jumlah mahasiswanya kok 0. Nah, ini dia. Jumlah mahasiswa itu nggak bisa menggunakan sum, tapi menggunakan kon. Mahasiswa yang ambil MK itu bisa dilihat di ambil MK. Mahasiswa. Sorry saya ngantuk. Ambil MK ini. Kon dan not exist. Konnya itu harus gandeng ya, mas Mbak. Ya. Siswanya 3, 2, 1, 2 sesuai dengan yang saya persiapkan di sini. Sorry ya untuk sekali saya potong-potong sambil terlelap. Oke ya, ini sudah selesai untuk materinya sampai sini untuk yang agregasi, tinggal yang DCL. Nah, DCL ini Mas dan Mbak silakan praktekkan sendiri aja ya. Untuk seperti ini nggak usah dihafalkan ya. Kalau kita punya modul ini, kalau setiap saat butuh ya kita tinggal nyari untuk bikin menambah user MySQL baru ya, mengubah password, memberi akses suatu user ke database, mengimport data, menghapus user, membuat semua akses seorang user, cara mereset password root ke jika lupa ya. Silakan itu dipelajari sendiri. Secara umum DCL itu memperbaiki kewenangannya, apa yang bisa dilakukan oleh setiap user ya. Jadi kalau yang DML itu membangun database, tabel, atribut, relasi, terus apa lagi? Jadi yang pasti merancang tabel, relasinya, primary key, foreign key, yang composite atau yang asosiatif, kayak gitu ya, itu ada di tahap 1 ya. Ini tahap yang di CL ini saya yakin Mas dan Mbak bisa mempraktekkan tanpa harus dibimbing ya. Oke, dari saya mungkin itu aja. Ini udah cukup panjang untuk materinya, ujian sampai sini ya, sampai ke DML ya. Untuk DML dari mulai normalisasi sampai ke DML. Dari saya cukup sekian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.